Kalian memiliki emas, perhiasan khususnya tanpa adanya surat. Apakah bisa dijual di toko emas atau lembaga yang terpercaya? Nah, teman-teman bisa banget simak selengkapnya ulasan video berikut ini. Halo teman-teman, menjadi bisa pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan perhiasan emas. Misalnya adalah kalung, gelang, cincin, atau lain sebagainya ya. Dimana ketika kalian memiliki perhiasan emas ini tanpa adanya surat. Jadi suratnya itu hilang atau bahkan nggak ada gitu. Nah, apakah bisa dijual? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya teman-teman, itu jawabannya kita harus terlebih dahulu mendalami. Misalnya jual emas tanpa surat, ada beberapa resiko yang perlu kalian pahami. Resiko yang pertama, untuk jual emas tanpa adanya surat ini biasanya harga jualnya itu lebih rendah. Ini yang paling umum ya, karena tidak ada suratnya. Dalam hal ini juga pembeli perlu melakukan pengujian untuk memastikan kemurnian emas teman-teman gitu ya. Terus proses ini biasanya membuat harga yang lebih rendah sebagai biaya atau resiko dan pengujian yang dilakukan atas emas itu asli atau tidak. Yang kedua, juga ada potensi penipuan. Kalau misalnya tanpa surat, teman-teman itu lebih rentan terhadap adanya penipuan. Karena dalam hal ini bisa saja ditawari harga yang di bawah harga pasar. Jadi kalau misalnya beli emas yang di bawah harga pasar, teman-teman harus berhati-hati karena itu ada potensi penipuan dari nilai yang sebenarnya. Makanya tetap harus cek terkait dengan harga emas yang saat ini beredar atau yang saat ini berlaku. Bahkan juga ada untuk tawaran yang lebih bagus. Kalau misalnya pembeliannya itu penjualannya ada tawaran yang lebih bagus dari ada juga proses lain sebagainya lah, intinya ada potensi penipuan. Terus yang ketiga, untuk opsi penjualannya untuk jual emas tanpa adanya surat ini ada opsi penjualan yang terbatas karena banyak lembaga resmi ataupun toko emas misalnya hanya menerima emas yang dilengkapi surat gitu ya. Itu artinya tempat penjualan teman-teman itu terbatas tanpa surat gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada proses verifikasi yang panjang dan berbiaya. Nah, biaya-biayanya ini apa? Misalnya untuk tes memastikan keaslian dan kemurnian emas, proses ini juga memakan waktu lama dan bahkan ada biaya tambahan untuk pengujian yang dibebankan kepada teman-teman pemilik emas perhiasan. Nah, terus selanjutnya ada resiko juga untuk masalah hukum jika sumber tidak jelas. Nah, resiko ini paling serius jika asal usul emas tidak jelas atau dicurigai berasal dari aktivitas ilegal, misalnya pencurian gitu ya. Itu bisa terjerat masalah hukum karena kalian pembeli membeli emas tanpa adanya surat yang sah. Nah, cara meminimalkan itu teman-teman itu adalah jika jual tempat emas itu di tempat yang terpercaya. Jadi pilihlah toko emas atau lembaga yang memiliki reputasi baik dan sudah dikenal. Dan teman-teman harus riset harga pasar tuh, selalu update dengan harga emas terkini agar teman-teman itu punya patokan saat melakukan proses negosiasi. Dan uji emas secara independen ini juga memungkinkan jika teman-teman punya kesempatan kemurnian emas, teman-teman dapat melakukan uji coba di tempat yang terpercaya sebelum menjualnya. Nah, sedangkan atas jawaban tadi sebenarnya untuk menjual emas tanpa adanya surat itu bisa teman-teman. Tapi ada resiko tadi yang paling umum terjadi adalah ketika teman-teman itu dibeli di bawah harga standar. Harga yang pembeliannya harga yang murah atau turun. Karena salah satu penyebabnya ada resiko pengujian keaslian emas dan lain sebagainya. Itu aja barangkali video yang bisa kita bagikan terkait dengan perhiasan emas, apakah tanpa surat ini apakah bisa dijual atau tidak. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian.